wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dedek Sapitri dari IKM 9 semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Latar belakang diabetes mellitus yaitu diabetes sendiri telah menjadi masalah kesehatan di dunia. Angka prevalensi dan insidensi penyakit ini meningkat secara drastis di seluruh penjuru dunia, negara-negara industri baru dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi yang diakibatkan oleh gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin atau keduanya yang berlangsung lama dan dapat menyebabkan kerusakan gangguan fungsi, kegagalan berbagai organ, terutama mata, organ ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah lainnya. Nah, Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan pada tahun 2030 penderita diabetes mellitus di Indonesia sebanyak 21,3 juta jiwa. Kondisi ini membuat Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Amerika Serikat, China, dan India. Terdapat 340 juta jiwa di dunia menderita diabetes mellitus. Pada tahun 2012 diperkirakan 1,5 juta meninggal dunia disebabkan oleh diabetes mellitus dan kurang lebih 80% dari kematian tersebut terjadi pada negara yang berpenghasilan menengah ke bawah atau negara yang berkembang. Nah, dari laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2013 menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi pada penderita diabetes mellitus di daerah urban Indonesia untuk usia di atas 15 tahun sebesar 5,7% ya teman-teman. Nah, prevalensi terkecil terdapat di Provinsi Papua sebesar 1,7% dan terbesar di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Barat yang mencapai 11,1%. Sedangkan prevalensi toleransi glukosa terganggu atau TGT berkisar antara 4,0% di Provinsi Jambi sampai 21,8% di Provinsi Papua Barat. Nah, selanjutnya, peningkatan prevalensi penyakit diabetes mellitus ini disebabkan oleh pertumbuhan masyarakat yang semakin tinggi, peningkatan obesitas, faktor stres, diet, dan pola makan yang tidak sehat, dan gaya hidup yang sekunder. Percepatan naiknya prevalensi penderita diabetes ini dapat dipicu oleh pola makan yang salah, di mana pada saat sekarang banyak masyarakat yang kurang menyediakan makanan berserat, banyak konsumsi makanan yang mengandung kolesterol, lemak jenuh, dan natrium. Diperparah lagi dengan seringnya mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan gula. Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat ini dapat memunculkan berbagai komplikasi akut maupun kronis pada penderita diabetes mellitus jika tidak ditangani secara baik dan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Diperlukan adanya pengelolaan atau penata laksanaan diabetes mellitus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Nah, teman-teman, jadi diabetes mellitus itu atau yang dikenal dengan sakit gula diartikan sebagai peningkatan kadar glukosa darah sebagai akibat ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin itu tidak berfungsi sempurna. Nah, jadi prevalensi diabetes terus meningkat dengan proporsi yang besar di dunia. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes diperkirakan meningkat dari 8,4 juta penderita pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta penderita pada tahun 2030. Di tahun 2013, Indonesia merupakan peringkat ke-7 nih teman-teman di dunia dan diperkirakan menjadi peringkat ke-6 di dunia pada tahun 2030 dalam hal banyaknya penderita diabetes. Nah, selanjutnya apa saja tipe dari diabetes mellitus itu? Yang pertama, yaitu ada diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Yang kedua, yaitu diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Yang ketiga, diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terkena saat kehamilan. Nah, biasanya itu terjadi pada ibu-ibu yang hamil ya teman-teman. Dan yang terakhir itu diabetes tipe lain yang dapat ditimbulkan akibat kelainan hormon, imunologi,
infeksi, atau genetik lainnya. Gejala diabetes mellitus. Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 antara lain, yang pertama itu kita sering merasa haus. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari. Yang ketiga itu rasa lapar yang terus-menerus. Yang keempat, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, lemas dan merasa lelah. Yang keenam, pandangan itu menjadi kabur. Yang ketujuh, luka yang lama bisa sembuh. Dan yang terakhir, sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, atau vagina. Nah, menurut kalian siapa sih yang bisa beresiko terkena diabetes mellitus? Nah, ini dia, dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, maka orang-orang yang beresiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang sudah berusia di atas 45 tahun. Yang kedua, wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil. Yang ketiga, orang yang memiliki indeks massa tubuh atau BMI di atas 25. Yang keenam, orang yang sudah didiagnosis menderita prediabetes. Nah, mengapa sih seseorang bisa terkena diabetes mellitus? Yang pertama itu karena faktor genetik. Nah, faktor genetik memang membuat seseorang memiliki risiko lebih besar untuk terkena diabetes. Para ahli menduga bahwa ada gen khusus penyebab diabetes mellitus yang bisa diturunkan dari orang tua ke generasi-generasi selanjutnya. Yang selanjutnya ada faktor usia. Seiring bertambahnya usia, maka akan adanya penurunan fungsi-fungsi tubuh. Usia juga menyebabkan daya tahan tubuh itu menurun. Nah, hal ini bisa mempermudah terjadinya infeksi pada organ tubuh tertentu yang bertugas mengatur kadar gula darah yang normal. Yang ketiga ada autoimun. Penyebab diabetes biasanya adalah kondisi autoimun yang menyebabkan sistem imun tubuh justru menyerang dan merusak sel-sel yang di dalam pankreas, yaitu organ tempat pembentukan insulin. Nah, selanjutnya itu ada resistensi insulin, yaitu kondisi saat sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan benar alias kebal, padahal insulin bertugas untuk membantu sel tubuh menyerap glukosa dalam darah. Akibatnya, tubuh tak lagi bisa menyerap gula yang ada di dalam darah untuk mengubahnya menjadi energi. Kondisi tersebut membuat kadar gula dalam darah akan semakin tinggi dan menyebabkan diabetes. Lalu ada kondisi medis tertentu, yaitu ada sindrom polikistik ovarium pankreatitis atau radang pankreas sindrom Cushing. Yang kedua ada glucagonoma. Dan yang terakhir itu ada faktor risiko gaya hidup, seperti kebanyakan makan gula, malas bergerak, kelebihan berat badan, pakai obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir ada kekurangan cairan. Kapan ya seseorang dapat dikatakan terkena diabetes mellitus? Nah, jadi diagnosis untuk diabetes dapat ditegakkan dari pemeriksaan kadar gula darah. Seseorang itu bisa dikatakan mengalami diabetes apabila terdapat kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, di mana puasa merupakan kondisi tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedua, terdapat kadar gula lebih dari 200 mg per dl setelah dilakukan tes toleransi glukosa oral, di mana seseorang mendapat asupan gula dengan beban glukosa 75 gram. Yang ketiga, terdapat kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl yang disertai dengan keluhan klasik diabetes. Selain itu, pada seseorang yang sudah didiagnosis menderita diabetes dapat diperiksa kadar HbA1c-nya setidaknya itu setiap 3 bulan sekali jika belum mencapai target gula darah, dan setiap 6 bulan sekali untuk mereka
dengan kadar gula darah yang sudah stabil. Di mana sih tempat untuk melakukan tes diabetes? Nah, tes gula darah ini umumnya dilakukan di laboratorium, klinik, atau rumah sakit. Tetapi juga bisa melakukan tes ini di rumah menggunakan alat glukometer. Caranya cukup mudah dengan menusuk ujung jari dengan jarum khusus hingga mengeluarkan sedikit darah lalu meneteskannya pada strip glukosa yang terpasang di glukometer. Hasilnya akan terlihat dalam 10-20 detik. Nah, bagaimanakah cara pengobatan dan pencegahan diabetes mellitus? Nah, yang pertama itu ada pengobatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatannya. Dalam penanganan diabetes, para ahli itu menggunakan istilah 5 pilar yang mencakup. Yang pertama itu ada edukasi nih teman-teman. Edukasi itu dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penderita diabetes tersebut merasa termotivasi serta mendapatkan informasi mengenai perilaku hidup sehat. Yang kedua, yaitu pengaturan pola makan. Terapi ini dapat disesuaikan untuk setiap penderita diabetes sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, hal-hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan termasuk jadwal makan, jenis makanan, serta jumlahnya. Bila penderita diabetes berkonsultasi dengan dokter, juga dapat dilakukan perhitungan berat badan ideal, asupan kalori yang disarankan setiap harinya, serta proporsi dari lemak, protein, dan karbohidrat yang akan dikonsumsi. Yang ketiga ada olahraga. Nah, penderita diabetes ini disarankan untuk berolahraga secara teratur, setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang sudah merasakan tanda-tandanya, jangan malas-malas lagi ya. Selain menjaga kesehatan itu, olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. Lalu ada obat-obatan. Pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dapat mencakup obat minum atau oral dan suntik. Untuk diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan melalui suntikan. Dan yang terakhir ada pemantauan gula darah mandiri. Saat ini banyak tersedia alat pengukur kadar gula darah yang mudah dipakai. Hasil yang didapat umumnya dapat dipercaya bila kalibrasi dari alat dilakukan dengan baik dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan untuk pemantauan gula darah mandiri adalah sesaat sebelum makan, 2 jam setelah makan, menjelang tidur, atau ketika mengalami gejala-gejala tertentu. Nah, lalu ada pencegahannya teman-teman. Cara mencegah penyakit kencing manis bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama itu miliki berat badan ideal. Obesitas itu salah satu faktor risiko utama dari diabetes tipe 2. Menjalani diet rendah kalori dan lemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik untuk mencegah diabetes. Lalu yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Dengan banyak makan buah-buahan dan sayur, kita akan dapat mengurangi risiko terjangkit penyakitnya kencing manis ini. Yang ketiga, mengurangi konsumsi gula. Untuk menjaga kadar gula darah normal, kita harus membatasi konsumsi gula itu nih teman-teman. Jadi bukan berarti kita itu tidak jadi anti gula. Kita bisa mengganti gula pasir dengan pemanis rendah gula dan mengontrol asupan kalori sehari-hari. Nah, yang terakhir itu aktif berolahraga. Usahakan berolahraga minimal 30 menit sehari atau 3-5 kali seminggu untuk memaksimalkan pencapaian target berat badan di atas. Selain keempat cara di atas itu, kita juga harus rutin periksa ke dokter atau melakukan cek gula darah sendiri di rumah apabila memiliki faktor-faktor yang dapat berisiko. Nah, pasti banyak nih dari kalian yang pernah mendengar fakta dan mitos diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Mitosnya, diabetes bukan masalah besar. Padahal faktanya, jika dibiarkan atau tidak diperiksa, diabetes ini dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya, teman-teman. Nah, yang kedua, orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Padahal, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun termasuk orang-orang yang terkena diabetes. Yang
Yang ketiga, makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Padahal faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula bahkan karbohidrat, teman-teman. Yang keempat, penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Padahal, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah selama kadar gula darahnya itu masih bisa terkendali ya, teman-teman. Nah, diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Padahal faktanya pada 50-70% ibu hamil yang memiliki diabetes, dia akan beresiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Nah, jadi udah tahu kan teman-teman? Oke, sekian dulu dari yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.